Kita masuk pada materi yang ke-24 yaitu data processing dan visualisasi. Data processing adalah metode pengumpulan data mentah dan menerjemahkannya ke dalam informasi yang dapat digunakan. Biasanya dilakukan dalam proses langkah demi langkah oleh tim data scientist dan data engineers dalam sebuah organisasi. Pemrosesan data dimulai dengan data dalam bentuk mentahnya dan mengubahnya menjadi format dan yang lebih mudah dibaca, memberikannya bentuk dan konteks yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh komputer dan digunakan oleh karyawan di seluruh organisasi. Tujuan dan fungsi data processing yaitu yang pertama tujuannya untuk mengambil informasi asli dan darinya menghasilkan informasi lain dalam bentuk yang berguna. Fungsi dasar pengelolaan datanya itu yang pertama mengambil program dan data, yang kedua menyimpan program dan data serta menyediakan untuk pemrosesan, yang ketiga menjalankan proses aritmatika dan logika pada data yang disimpan, yang keempat menyimpan hasil antara dan hasil akhir pengolahan, dan yang kelima mencetak atau menampilkan data yang disimpan atau hasil pengolahan. Data processing, yang pertama tahapan data processing yang akan kita bahas terlebih dahulu, di mana tahapannya itu yang pertama pengumpulan data. Mengumpulkan data adalah langkah pertama dalam pengolahan data. Data diambil dari sumber yang tersedia, termasuk data lake dan data warehouse. Penting bahwa sumber data yang tersedia dapat dipercaya dan dibangun dengan baik, sehingga data yang dikumpulkan memiliki kualitas setinggi mungkin. Kedua, persiapan data. Setelah data terkumpul, selanjutnya memasuki tahap persiapan data. Persiapan data sering disebut sebagai pra-pemrosesan, adalah tahap di mana data mentah dibersihkan dan diatur untuk tahap pemrosesan data berikutnya. Selama persiapan, data mentah diperiksa dengan teliti untuk menemukan kesalahan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menghilangkan data yang buruk dan mulai membuat data berkualitas tinggi untuk intelijen bisnis terbaik. Yang ketiga, masukkan data. Data bersih kemudian dimasukkan ke tujuannya dan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dipahami. Input data adalah tahap pertama di mana data mentah mulai berbentuk informasi yang dapat digunakan. Tahapan selanjutnya adalah pemrosesan. Selama tahap ini, data yang dimasukkan ke komputer pada tahap sebelumnya benar-benar diproses untuk interpretasi. Pemrosesan dilakukan menggunakan algoritma pembelajaran mesin, meskipun prosesnya sendiri mungkin sedikit berbeda, bergantung pada sumber data yang diproses dan tujuan penggunaannya. Data keluaran atau interpretasi. Tahap output atau interpretasi adalah tahap di mana data akhirnya dapat digunakan oleh ilmuwan mendata. Ini diterjemahkan dapat dibaca dan sering dalam bentuk grafik, video, gambar, teks biasa, dan lain-lain. Anggota perusahaan atau institusi sekarang dapat mulai melayani sendiri data untuk proyek analitik data mereka sendiri. Penyimpanan data. Tahap terakhir dari pengelolaan data adalah penyimpanan. Setelah semua data diproses, kemudian disimpan untuk digunakan di masa mendatang. Sementara beberapa informasi dapat segera digunakan. Sebagian besar akan berguna di kemudian hari. Selain itu, data yang disimpan dengan benar merupakan keharusan untuk mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data seperti GDPR. Ketika data disimpan dengan benar, itu dapat dengan cepat dan mudah diakses oleh anggota organisasi saat dibutuhkan. Ada berbagai jenis data processing berdasarkan sumber data dan langkah-langkah yang diambil oleh unit pemrosesan untuk menghasilkan output. Metode data processing. Yang pertama itu adalah manual data processing. Dalam metode pemrosesan data ini, data diproses secara manual. Seluruh proses pengumpulan data, pemfilteran, penyortiran, perhitungan, dan operasi logis lainnya dilakukan dengan intervensi manusia tanpa menggunakan perangkat elektronik atau perangkat lunak otomatisasi lainnya. Metode ini adalah metode berbiaya rendah dan membutuhkan sedikit atau tanpa alat, namun menghasilkan kesalahan tinggi, biaya tenaga kerja yang tinggi, dan banyak waktu. Metode yang kedua ada mechanical data processing. Data diproses secara mekanis melalui penggunaan perangkat dan mesin. Metode ini dapat mencakup perangkat sederhana seperti kalkulator, mesin ketik, dan lain-lain.
Operasi pemrosesan data sederhana dapat dicapai dengan metode ini. Metode ini memiliki kesalahan yang jauh lebih rendah daripada pemrosesan data manual, tetapi dengan terjadinya peningkatan data telah membuat metode ini menjadi lebih kompleks dan sulit. Metode yang ketiga adalah Electronic Data Processing. Data diproses dengan teknologi modern menggunakan perangkat lunak dan program pemrosesan data. Serangkaian instruksi diberikan kepada perangkat lunak untuk memproses data dan menghasilkan output. Metode ini adalah yang paling mahal tetapi memberikan kecepatan pemrosesan tercepat dengan keandalan dan akurasi output tertinggi. Data Visualization. Visualisasi data atau data visualization adalah salah satu komunikasi visual modern yang dapat menjadi solusi menyajikan suatu data agar lebih mudah dipahami. Dari segi bahasa bisa diartikan tampilan visual berupa grafis dari informasi dan data tertentu. Singkatnya, penggunaan data visualization mengkonversikan kumpulan data menjadi hal yang lebih sederhana untuk disajikan, dengan tujuannya untuk mengkomunikasikan informasi secara lebih efisien menggunakan grafik informasi, sehingga pembaca lebih mudah memahami pola dan trends dari suatu data. Alasan visualisasi data penting. Alasan utama kenapa data visual sangatlah penting dikarenakan oleh data yang ditampilkan secara visual memungkinkan banyak orang untuk memahami data dengan lebih cepat. Kemampuan untuk menampilkan data dalam skala besar juga merupakan salah satu alasan mengapa data visual itu penting. Tipe visualisasi data yaitu yang pertama ada visualisasi data berdasarkan area dan ukuran. Membedakan panjang, tinggi, atau area dari grafis yang sama untuk menampilkan perbedaan antara nilai indeks yang berkorespondensi dengan indikator yang berbeda secara jelas. Cara ini memungkinkan peninjauan untuk melihat dan membandingkan data dengan sekali pandang. Formula matematika biasa digunakan untuk menampilkan skala secara akurat ketika membuat grafik data visual ini. Yang kedua, visualisasi data berdasarkan warna. Visualisasi data berdasarkan warna cukup sering digunakan dalam perbandingan ukuran nilai indeks. Pengguna dapat melihat data mana yang lebih menonjol hanya dalam sekejap. Yang ketiga, tipe visualisasi data berdasarkan gambar. Dengan menggunakan gambar dan ikon, data dapat ditampilkan secara realistik dan informasi dapat disampaikan dengan lebih mudah. Contohnya grafik di bawah menampilkan proporsi laki-laki dan perempuan melalui ikon sebagai latar belakang. Selanjutnya ada visualisasi data berdasarkan konsep. Dengan menerjemahkan data indikator yang abstrak menjadi data yang gampang dicerna, pengguna dapat dengan mudah memahami arti dari sebuah grafik. Selanjutnya, visualisasi data berdasarkan grafik atau bagan. Ketika kita merancang indikator dan data, penggunaan grafis berhubungan dengan topik presentasi akan membuat tampilan data lebih jelas sehingga pengguna dapat dengan mudah mengerti penggunaan grafik tersebut. Ini adalah jenis visualisasi data yang paling umum digunakan. Selanjutnya, pengaplikasian visualisasi data, yaitu yang pertama mampu melacak tren secara akurat. Perangkat lunak visualisasi data yang digunakan wajib memiliki kemampuan melacak tren secara akurat sehingga Anda dapat memantau kondisi terkini terkait perkembangan bisnis Anda yang selanjutnya bisa membantu pengambilan keputusan terbaik. Jaminan keamanan tinggi. Data yang diproses didapat dari pengumpulan, pengaturan, dan klasifikasi untuk nantinya dianalisis secara akurat. Karenanya integritas informasi dan proteksi data begitu penting artinya. Data perusahaan yang bersifat rahasia perlu dilindungi dengan sistem keamanan memadai agar risiko data hilang dapat ditekan. Memberikan tampilan yang dibutuhkan. Perangkat yang digunakan mestinya dapat memberikan tampilan data sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal ini guna penggunaan data visualization mampu memberikan klasifikasi yang efektif dengan susunan data yang mendukung kemudahan penggunaan. Salah satu tampilan terbaru yang direkomendasikan untuk perusahaan dan bisnis adalah geospasial. Selanjutnya, pengaplikasian visualisasi data adalah user-friendly. Dalam memilih perangkat lunak, visualisasi data, pengetahuan, dan keahlian operator dalam pengoperasian juga penting. Karenanya ada kemudahan
penggunaan dengan layar interaktif patut dijadikan bahan pertimbangan tersendiri. Baik, sekian materi untuk data processing dan visualisasi. Terima kasih.